Nah, baik, kita lanjutkan pembahasan kita yang kedua, yaitu metode akuntansi tidak terpisah. Nah, karena dia metode akuntansi tidak terpisah, artinya digabung, maka tabel joint venture-nya kita hapuskan ya. Jadi hanya ada tabel A, tabel tuan B, dan tabel tuan C. Nah, di sini soalnya masih sama, diketahui tuan A, B, C sepakat melakukan joint venture dengan modal tuan A 10 juta, B 10 juta, dan tuan C 15 juta rupiah. Dengan pembagian laba, si tuan A sebagai managing partner dengan bonus 20% dari laba, sisanya dibagi dengan rasio. Ini transaksinya juga masih sama ya. Nah, yang perlu kalian perhatikan untuk metode akuntansi tidak terpisah di sini adalah siapa managing partnernya. Ya. Nah, kalau di sini kan diketahui tuan A managing partnernya ya kan? Nah, maka semua transaksi yang berhubungan dengan joint venture itu atas kendali si tuan A ya. Kalau tadi kan ada tabel joint venture-nya, karena di sini tidak ada tabel joint venture-nya, maka pencatatannya itu dialihkan kepada si managing partner-nya. Nah, di sini managingnya adalah tuan A. Ya. Nah, maka perhatikan jurnalnya. Di sini transaksi 1, A menyetorkan modal berupa kas senilai 10 juta rupiah. Karena di sini tuan A managing partnernya, maka kita hanya perlu mencatat di tuan A kas joint venture pada kas. Ya, maksudnya di sini tuan A menyetorkan ke kas joint venture, jadi letaknya di debit senilai 10 juta. Sementara dia mengeluarkan kas atau uang untuk modal senilai 10 juta rupiah. Jadi kas joint venture pada kas. Nah, jika tuan A ini bukan managing partnernya, ya alias cuman sekutu biasa, maka si tuan A ini hanya perlu mencatat modal siapa yang managing partnernya. Misalnya managing partnernya si tuan B, misalnya. Maka yang dicatat di tuan A di sini adalah modal B pada kas, karena dia nyetornya jadi ke modal tuan B, karena tuan B managing partnernya. Ini contoh lainnya ya. Jadi modal B pada kas senilai 10 juta rupiah. Nah, sementara di tuan B-nya yang managing partnernya, dia mencatatnya sebagai kas joint venture pada modal A. Ya, karena dia masuk kasnya 10 juta joint venture pada modal A, karena yang setor adalah tuan A. Itu ya, kalau si tuan A ini bukan managing partnernya. Nah, karena ini di sini tuan A managing partnernya, maka jurnalnya hanya kita perlu catat kas joint venture pada kas, nilainya 10 juta rupiah. Kemudian transaksi yang kedua, joint venture membayar biaya sewa tempat 2.500.000. Nah, karena di sini yang punya peran adalah tuan A, maka dicatat oleh tuan A joint venture pada kas. Maksudnya adalah ngambil dari joint venture-nya ya, rekening joint venture nih, masuk keluarnya atau di kreditnya yaitu kas. Nilainya 2.500.000. Nah, sementara tuan B dan tuan C mencatat joint venture pada modal A. Ya, karena yang masuk di sini tadi masih ada modal, maka yang dicatat adalah modal. Jadi joint venture pada modal A, joint venture pada modal A. Kenapa modal A di sini? Karena yang memainkan peran di dalam joint venture di sini adalah si tuan A. Oke? Nah, sudah. Kemudian transaksi yang ketiga. Tuan B menyetorkan kas 10 juta sebagai setoran modal. Nah, ini seperti contoh yang Ibu contohkan di pertama tadi. Jadi, si tuan B ini nyetorkan kas. Sementara yang manajernya adalah tuan A. Maka tuan A ini mencatat kas joint venture pada modal
B ya. Kas joint venture masuk 10 juta. Di sisi kreditnya adalah modal tuan B 10 juta rupiah. Kenapa modal B? Karena yang setor adalah tuan B. Nah, sementara tuan B mencatatnya karena dia yang menyetorkan modal. Siapa managing partnernya? Tuan A. Maka dia mencatat modal A pada kas karena dia menyetor senilai 10 juta rupiah. Nah, sementara tuan C karena dia tidak mensetor dan dia bukan managing partner, maka yang dia perlu catat adalah modal A pada modal B senilai 10 juta rupiah. Ini artinya modal A masuk 10 juta rupiah, yang mengeluarkan modal adalah tuan B di kredit 10 juta rupiah ya. Nah, untuk transaksi yang keempat, C menyetorkan barang senilai 14 juta, akan tetapi diakui atau disepakati 15 juta sebagai setoran modal. Nah, sama ini ya, yang membedakan hanya di tuan C-nya. Nah, maka yang perlu dicatat adalah joint venture pada modal C senilai 15 juta rupiah. Nah, begitu juga dengan tuan A, tuan B dia mencatat joint venture pada modal C karena yang disetorkan di sini adalah barang dagang, maka tetap yang dicatat oleh tuan A dan tuan B ini sama. Bedanya nanti kalau dia misalnya mencatat uang, maka sama seperti ini. Kalau misalnya tuan C catat uang setornya uang, berarti kan di sini kas joint venture pada modal C nilainya 15 juta. Nah, untuk tuan B karena dia tidak setor, maka dia hanya mencatat modal A pada modal C kalau yang disetorkan kas. Oke, paham ya? Nah, karena yang disetorkan adalah barang dagang, maka tuan B mencatatnya sama seperti tuan A, yaitu joint venture pada modal C. Nah, sementara untuk tuan C, karena dia yang menyetorkan barang dagang, maka jurnalnya joint venture didebit senilai yang disepakati pada persediaan dan laba. Nah, ini masing-masing nilainya 14 juta dan 1 juta rupiah. Nah, ini untuk transaksi 1 sampai 4 metode akuntansi tidak terpisah. Selanjutnya mohon dipahami dan dicatat di agendanya ya.